Ayat-ayat itu sudah dibahas selesai oleh para ulama. Datang kita tinggalkan ulama, langsung kepada Quran, nggak bisa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Pikirkan kamulah tentang ciptaan Allah. Jangan kamu berpikir tentang Allah. Maka ulama membatasi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Karena menurut akal mustahil sama antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan Allah itu duduk di langit. Kenapa? Karena duduk itu adalah sifatnya makhluk. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan Allah itu turun dari langit ke bumi. Turun itu sifatnya makhluk. Dari atas ke bawah itu sifatnya makhluk. Allah punya kaki, kakinya yang satu di neraka. Ada yang bilang kayak gitu. Allah punya tangan, tangannya sama kayak tangan kita. Bagaimana kemudian kita bisa berpikir seperti itu? Sedang Allah saja mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Sebagaimana ketika kita mempelajari sifat 20, para ulama mengatakan Allah itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Loh, tapi Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Inilah sakitnya orang kalau dia langsung melihat Quran tanpa penjelasan ulama. Terus ada yang bilang, ngapain kita ikut ulama? Kita ikut saja langsung Quran. Kita ikut saja langsung hadis. Quran itu tak mungkin salah. Hadis itu tak mungkin salah. Iya, benar. Quran tak mungkin salah. Hadis tak mungkin. Tapi otak kita bisa salah. Otak kita bisa salah. Makanya kemudian Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Mereka lah yang mengetahui tentang maksud dari warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu warisan Sunnah itu warisan Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan Nabi tidak mewariskan dirham. Kalau kita seandainya meninggal ayah kita, seandainya ada orang, janganlah kita, ada orang meninggal ayahnya, ya kan? Kemudian ayahnya tadi meninggalkan warisan. Kira-kira yang lebih tahu tentang warisan dari ayahnya ini anaknya atau tetangganya? Kenapa? Karena dia yang ditinggali warisan. Maka kemudian kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah kepada ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Para ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kau tidak tahu. Ayat-ayat itu sudah dibahas selesai oleh para ulama. Datang kita tinggalkan ulama, langsung kepada Quran, nggak bisa. Al-Quran itu ibaratnya terapo, Bang. Kalau kita senggol langsung kontak, kita bisa mati kita. Harus ada yang mengalirkannya. Harus ada yang mengalirkannya, nggak bisa. Gini, setiap orang bisa beli bakal dipajak. Tetapi tidak setiap orang bisa menjahit baju. Siapa saja bisa beli bakal Bisa, saya bisa beli bakal baju,
Pak Aseng bisa beli bakal baju, Leanto bisa beli bakal baju. Terus kita jahit sendiri, nggak bisa Pak. Yang ada nanti tangan kanan sama tangan kiri panjangnya beda, besarnya beda. Yang kanan bisa masuk, yang kiri nggak bisa masuk. Anturan kancingnya di depan, terpasang di belakang. Kenapa? Karena tidak setiap kita ahli di dalam menjahit bakal baju ini. Sama seperti Al-Quran. Tidak setiap kita ahli di dalam menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran. Barisnya saja beda, hukumnya bisa beda. Barisnya saja beda, hukumnya bisa beda. Terus kita pandai-pandai yang ingin memahami Al-Quran tanpa dasar dan tanpa keahlian. Beberapa hari yang lalu singgah saya ke Panglongnya Pak Rahmat. Saya tengok tukang tadi mengetam pintu. Kok aku tengok gini, kok enak kali gitu. Sini Pak, aku tes. Nah, aku ketam lah, belobang ujungnya, terlambat nyorongnya, bergelombang deh gitu. Itulah kalau tidak ahli. Jadi kalau tidak ahli ya begitu, jadinya rusak. Sekarang banyak orang yang tidak ahli terhadap masalah-masalah agama, tetapi dia pandai-pandaian terhadap masalah-masalah agama.